Oke, selamat pagi. Di role play ini, kelompok kami akan mengangkat tema tentang win-win solution dengan permasalahan antara pihak account management dan Pocari Sweat dalam event Pocari Sweat Run 10 2023. Adapun permasalahannya adalah ditutupnya jalan utama, Jalan Raya Solo dikarenakan adanya kunjungan RI 1. Oke, langsung saja kita mulai role play-nya. Halo, selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk pertemuan kita kali ini. Perkenalkan kembali, saya Reni selaku Account Manager dari Pledis Event Organizer. Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Dalam pertemuan kali ini, saya membawa Ibu Arma selaku Event Manager. Terima kasih Bu Reni, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Arma Safira selaku event manager yang akan menghandle acara Pocari Sweat Run 10 Event 2023 ini. Apa kabar Ibu semuanya? Baik. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan saya Dinda Shiva sebagai Marketing Manager dan Ibu Rati selaku pimpinan saya. Halo semua, saya Rati selaku Brand Manager. Alhamdulillah kabar baik ya. Seperti yang sudah diinformasikan ya di dalam email bahwa terdapat permasalahan yaitu adanya penutupan Jalan Raya Solo Jogja di tanggal event berlangsung karena adanya kunjungan RI 1. Adapun agenda hari ini adalah sebagai berikut, Ibu-ibu. Jadi yang pertama kita akan membahas permasalahan yang terjadi, kemudian potensi yang akan menjadi tantangan, solusi alternatif yang diajukan dari pihak kami sebagai event organizer, kemudian overview dari alternatif yang kami ajukan. Selanjutnya adalah solusi yang diajukan bersama dan schedule dan deadline baru yang disepakati. Selanjutnya Ibu Arma yang akan menjelaskan agendanya. Silahkan Bu. Baik Bu, langsung saja ya. Saya akan menjelaskan mengenai agenda acara ini gitu. Untuk slide selanjutnya bisa kita lihat ya Bu. Namun sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa kita ada kendala yang sedang kita alami mengenai rute 10 kilometer dan 21 kilometer karena adanya kunjungan RI 1. Sehingga kita akan memindahkan rute ke beberapa titik, Bu. Oh iya, tunggu-tunggu. Maksudnya perubahan rute bagaimana ya, Bu? Karena kan minggu depan pihak marketing Pocari Sweat sudah melakukan promosi ya. Iya betul. Yang akan saya tanyakan adalah bagaimana koordinasi perizinan dengan pemerintahan setempat? Kok bisa hal ini terjadi? Oke, jadi sebelumnya kita sudah koordinasi dengan pemerintah setempat. Perizinan juga sebenarnya sudah kita dapatkan, Bu. Namun kunjungan ini karena sifatnya mendadak dan tidak bisa dinego untuk penggunaan Jalan Raya Solo Jogja. Oleh karena itu, hari ini kami dari pihak IO akan menawarkan alternatif pengganti yang sebelumnya. Alternatif ini sudah kami lakukan riset dan mencari beberapa informasi juga. Adapun riset ini kami lakukan karena melihat dengan adanya perubahan rute itu akan menimbulkan hambatan atau tantangan yang baru ya. Yang pertama bisa kita lihat di slide yaitu bisa mengganggu konsistensi pace dari pelari sehingga berpengaruh terhadap cut off time. Kemudian yang kedua karena jalur ini mungkin kurang familiar untuk para pelari sehingga akan mengganggu kenyamanan dari pelari. Kemudian yang ketiga dari segi logistik juga kemungkinan bisa terganggu dan kita juga perlu yang namanya repositioning itu untuk beberapa station. Yang keempat, permasalahan keamanan juga sedikit terganggu. Selanjutnya Ibu Arma yang akan menjelaskan alternatifnya. Oke, jadi Bu, seperti yang kita lihat di slide ini ya, itu kan ada 3 kilometer yang mungkin akan terganggu. Yang pertama itu kan di kilometer 5. Itu yang seharusnya belok kanan, kita harus mengambil rute kiri. Dan kilometer 7 ke kilometer 8 yang seharusnya lurus, kita harus alihkan untuk belok kanan dan di situ ada pemindahan water station. Untuk kilometer 19 menuju 20, itu rutenya melewati belakang-belakang Candi, Bu. Untuk next selanjutnya, next slide. Nah, di situ kan ada sudah saya uh, ringkas ya Bu ya.
di kilometer 5 itu kan seharusnya belok kanan, kita harus mengambil rute kiri. Kira-kira delay time-nya itu sekitar 2 menit. Tapi dari segi logistik sih masih aman. Dari masalah safety juga untuk perubahan elevasinya masih bisa dikatakan nggak terlalu apa mendadak ya untuk peserta lari. Tapi untuk USP-nya ini kita bisa menawarkan pemandangan persawahan. Oke. Apa tidak ada solusi yang lebih baik ya, Bu? Mengingat kan elevasi di rute ini kan cukup tinggi ya, dan akan memberatkan para pelari juga. Kira-kira berapa sih gitu perubahan elevasinya dan berapa meter? Kalau perubahan elevasinya itu sekitar 5 meter. Tapi untuk jarak rutenya itu tidak panjang, Bu. Sehingga untuk delay time-nya hanya 2 menit. Ya, kira-kira unique selling proposition pesawahan bisa menarik calon pendaftar nggak ya? Menurut saya sih, Bu, pemandangan yang ditawarkan lebih menarik ya dibandingkan rute sebelumnya. Jadi membuat fresh para pelari juga. Oke, oke. Jadi kita lihat dulu ya alternatif lainnya. Oke. Di kilometer 7 itu, Bu, sama kilometer 8 itu kan seharusnya lurus. Tapi kita harus alihkan untuk belok kanan. Dan ada pemindahan water station. Tapi untuk dari segi logistik justru itu diuntungkan karena water stationnya kan lebih dekat. Dan untuk keamanan juga mudah dijangkau. Tetapi memang ada sedikit distract karena melewati pasar tradisional. Kira-kira jam berapa sih para pelari melewati rute tersebut? Kan mengingat itu kan dekat dengan pasar ya, Bu ya. Apakah itu tidak akan menghambat para pelari juga nantinya? Kira-kira jam 6.30 pagi. Nah, itu mungkin kekurangannya dari alternatif ini. Jalur ini kan tidak melewati, namun hanya berdekatan saja. Tetapi kelebihannya melewati Candi Plaosan yang akan menjadi USP dari event ini. Untuk dari segi trafiknya bagaimana ya, Bu? Mengingat dekat dengan pasar ya, berarti banyak dilalui kendaraan termasuk transportasi umum. Ini bisa mengganggu pelari. Dan juga jika dilihat dari segi tema yang kita usungkan kan jadi bertentangan nih. Iya, betul. Event ini kan untuk menggalakkan pola hidup sehat, tetapi adanya polusi udara bisa membiaskan pesan yang coba kita kirimkan, walaupun USP-nya menarik. Oke, kita dengerin dulu alternatif yang terakhir. Ini alternatif yang terakhir yang kita tawarkan, Bu, itu di kilometer 19 menuju kilometer 20. Rutenya itu bisa melewati belakang candi. Elevasinya masih aman untuk pelari hanya sekitar 100 meter. Tapi itu ada trek jalanan pasir yang mungkin akan sedikit mengganggu pelari. Tapi dari segi USP-nya di sini lebih banyak dibandingkan alternatif yang sudah disebutkan sebelumnya tadi ya, Bu ya. Di sini kita bisa melewati Candi Prambanan, Candi Sewu, sama Candi Bubrah dan Lumbung. Oke, Bu. Setelah dilihat, rute baru ini sebenarnya menarik ya. Peserta lari disuguhkan dengan pemandangan yang bagus. Tapi kan di titik kilometer 20 saya lihat ada jalanan pasir. Jalanan ini beresiko untuk peserta lari. Bagaimana jika sebelum event dimulai, jalanan diperbaiki dahulu? Bisa sih Bu, kita usahakan, tapi akan berpengaruh sedikit ya ke budget, termasuk ke perizinan. Ya, tidak masalah asalkan masih masuk akal ya. Oke. Ini ya Bu ya, kurang lebih seperti ini gambaran rutenya nanti. Kita langsung masuk aja ke slide Great Solution. Kalau dari saya, Bu, mengingat beberapa faktor hambatan yang sudah saya jelaskan tadi, saya prefer perubahan rute itu di kilometer 9 atau kilometer 20 itu melewati Candi Prambanan. Soalnya dari segi elevasi, logistik, delay time, dan keamanan itu semuanya oke. Kita juga eh, bisa menawarkan USP yang tentunya juga akan meningkatkan image dari event ini. Bu, gimana? Kalau dari Ibu setuju atau enggak alternatif ini? Kalau saya sih setuju-setuju saja ya, Bu ya. Bagaimana dengan Bu Ratih? Solusinya menarik dan bisa menutupi image yang kurang baik ya akibat adanya pergantian rute. Tapi bagaimana dengan timeline barunya? Oke, jadi untuk schedule dan deadline, jika memang masih sesuai dengan kesepakatan di awal,
tidak akan ada perubahan, Bu. Jadi kurang lebih seperti yang ditampilkan di slide ini ya. Oke. Kalau dari saya selaku brand manager setuju. Bagaimana dengan kesiapan tim marketing? Apakah bisa mengejar timeline materi promosi baru? Insya Allah bisa diusahakan ya, Bu. Oke, kalau begitu kita sepakati ya solusi yang terakhir yaitu perubahan rute di kilometer 9 atau kilometer 20 dan kami juga akan mengajukan perubahan budget untuk perizinan perbaikan jalan. Kira-kira ada tambahan lainnya kah? Dari saya tidak ada. Sudah cukup jelas dari pihak kami. Kira-kira kapan ya pengajuan budget terbaru kami terima? Saya akan kirimkan besok, Bu. Oke, kalau begitu jika tidak ada tambahan, pertemuan kali ini kita akhiri saja ya. Terima kasih banyak untuk Mbak Arma atas presentasinya. Terima kasih banyak juga untuk Bu Rati dan Bu Dinda atas waktu yang telah diluangkan. Untuk progres event akan kami update secara berkala melalui email dan saluran komunikasi lainnya. Terima kasih semua. Selamat siang.